Ini lanjutan dari video yang sebelumnya karena sebelumnya terpotong. Syarat wajib haji yang ketiga adalah al-bulugh. Apa itu al-bulugh? Bulugh artinya dewasa. Ya, baligh, dewasa. Fala yajibu al-hajju ala sabi. Sehingga kewajiban haji itu tidak mengena kepada anak kecil. Li'annahu laisa min ahli taklif. Karena anak kecil belum termasuk orang yang terkena beban kewajiban dalam Islam. Wa marfu'un anhu anil qalam. Wa marfu'un anhul al-qalamu. Dan kewajiban Islam juga tidak terikat dengan anak kecil. Sama lah artinya ya. Anak kecil bukanlah orang yang taklif, yaitu orang yang bukanlah orang yang taklif, artinya anak kecil belum terkena kewajiban Islam. Hatta yablugh, dan anak kecil itu tidak terkena kewajiban Islam, beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, hatta yablugh, sampai dia menginjak usia dewasa. Lil hadits al-madi. Hal ini berdasarkan hadis yang telah lalu, yaitu hadis rufi al-qalam an salasatin. Pena diangkat dari 3 orang. Maksudnya kewajiban Islam itu tidak mengena 3 orang. Lakin lau hajja, akan tetapi ini perlu diperhatikan ya, lakin lau hajja, akan tetapi jika seorang anak melaksanakan ibadah haji, fahajjuhu sahih, ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwilahu waliyuhu, dan yang meniatkan untuk ibadah haji bagi si anak kecil, yang menentukan niatnya adalah waliyuhu, walinya, yaitu orang tuanya. Idza lam yakun mumayyizan, apabila si anak belum sampai ke usia tamiz, yaitu usia di mana seorang anak bisa diajak omong, bisa cebok sendiri. Wala yakfihi an hajjatil islah hujjah afwan wala yakfihi an hajjatil Islam. Akan tetapi haji yang dilaksanakan oleh anak kecil tidak dinamakan dengan haji Islam. Maksudnya bagaimana tidak dinamakan dengan haji Islam? Maksudnya kewajiban haji masih tetap ada, masih tetap ditanggung oleh anak tersebut. Ya. Haji yang dia lakukan ketika masih kecil, hajinya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban hajinya belum gugur. Ya, sehingga ketika dia menginjak usia dewasa, lalu dia memiliki harta untuk pergi haji, sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan haji. Tayyib. Bila khilafin baina ahlil ilm, dan pendapat ini tidak ada perselisihan antara para ulama. Lima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna mra'atan rafa'at sabiyan, sesungguhnya seorang perempuan mengangkat anak, ya, mengangkat seorang anak balita. Faqalat, lalu perempuan tersebut pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alihadza hajjun, apakah anak ini mendapatkan pahala hajinya? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, walaki ajrun, dan bagimu wahai ibunya juga mendapatkan pahala. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyun, anak balita manapun, ayyuma sabiyun, anak balita manapun, hajja, melaksanakan haji, summa balago, kemudian dia menginjak usia dewasa, fa alaihi hajjatun ukhra, maka dia masih berkewajiban haji lagi. Ya, secara jelas Nabi SAW mengatakan kalau ada anak kecil belum dewasa berangkat haji, hajinya sah, tapi nanti kalau dia beranjak dewasa dia masih menanggung beban kewajiban haji dan dia harus haji lagi. Karena haji yang dia lakukan ketika masih dalam keadaan kecil
itu tidak dinamakan dengan haji Islam. Fa'alaihi hajjatun ukhra, maka bagi anak tersebut ketika sudah beranjak dewasa masih wajib untuk melaksanakan haji lagi. Wa ayyuma abdin, dan hamba sahaya manapun, budak manapun, hajja, melaksanakan haji, telah melaksanakan haji ketika dia masih dalam keadaan budak, thumma, ya, kemudian utiqa, budak tersebut dibebaskan, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka budak itu juga masih menanggung kewajiban haji ketika dia telah bebas. Ya, sama penjelasannya seperti bayi tadi, di mana seorang budak kalau dia ketika masih dalam status budak melaksanakan ibadah haji, ya mungkin dibawa sama majikannya untuk melaksanakan haji, sah hajinya. Terus setelah haji ternyata majikannya membebaskan dia, udah kamu bebas. Nah, si budak tersebut masih menanggung kewajiban haji. Karena haji yang dia telah lakukan ketika dia masih dalam status budak, hajinya belum dinamakan sebagai haji Islam. Baik. Arabi, kemudian yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Fala yajibul hajju 'alal 'abdi. Kewajiban haji tidak mengena kepada budak atau hamba sahaya. Atau dengan bahasa mudahnya, seorang budak tidak menanggung kewajiban ibadah haji. Li'annahu mamlukun, karena yang namanya budak itu dimiliki. La yamliku syai'an, dan dia tidak punya apa-apa. Harta yang ada di kantongnya itu punya majikannya. Bahkan dirinya dia sendiri pun punya majikannya. Sehingga dia gak punya uang sama sekali untuk ibadah haji. Kalau gak punya uang bagaimana bisa berangkat haji? Lakin law hajja sahha hajjuhu. Tapi jika seorang budak melaksanakan haji, sahha hajjuhu, hajinya sah. Ingka nabi idni sayyidihi, dengan syarat dia melaksanakan haji telah mendapatkan izin dari sayyidihi, majikannya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi, para ulama telah bersepakat ala annal mamluk, bahwasannya seorang budak idza hajja fi hali riqihi, apabila melaksanakan ibadah haji ketika dia masih berstatus budak, summa u'tiqa, kemudian setelah dia melaksanakan haji, dia dibebasin, fa'alaihi hajjatul Islam, maka dia tetap menanggung kewajiban haji. Idza wajada ila dzalika sabilan, dia harus melaksanakan ibadah haji lagi. Idza wajada, apabila dia memiliki ila dzalika sabilan, kemampuan. Kalau dia memiliki kemampuan, wala yajzi'u anhu ma hajja fi hali riqihi, dan haji yang dia laksanakan dalam keadaan masih budak belum menggugurkan kewajiban haji Islamnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi, pada hadis yang telah lalu. Dzakarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ayyuma abdin hajja, budak manapun, hamba sahaya manapun melaksanakan ibadah haji dalam keadaan dalam status budaknya, tsumma utiqa, lalu setelah dia haji dia dibebaskan, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka dia tetap menanggung kewajiban haji yang lain. Al-khamis, syarat yang kelima, dan ini syarat yang terakhir, al-istita'atu, kemampuan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia untuk Allah adalah hajjul bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan. Fa ghairul mustati, orang yang tidak memiliki kemampuan malian, baik secara materi, bi an kana la yamlik zadan, di mana dia la yamlik, tidak punya zadan, bekal, yakfihi, yang mencukupkannya, wa yakfi man ya'uluhu, dan mencukupkan orang yang dia tinggalkan, yaitu keluarganya. Dia nggak punya duit buat berangkat dan juga buat keuangan keluarganya, atau dia sebetulnya punya duit buat berangkat, cuman dia nggak punya duit untuk keluarga yang dia tinggalkan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dia tinggalkan. Maka orang seperti ini belum dinyatakan sebagai orang yang